At-Tuhfatus Saniyatu bi Syarh Muqaddimah Al-Ajurumiyah dat ta'lif li Syekh Muhyiddin Abdul Hamid Al-Masri. Tamam. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanwasil fi safhah Anwa'il Kalam as-safhah at-tasi'ah. Anwa'ul Kalam qala. Idza dzukira fi hadhihi safhah qala idan da qala Syekh Hasan Haji fi matni al-Ajrumiyah atau fil muqaddimah al-Ajrumiyah. Qala Syekh Hasan Haji Ibnu Ajurrum wa aqsamuhu aqsamul kalam salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Wa aqulu berarti sini qala Syekh Abdul Hamid, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Al-alfadul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilayna anhum fanahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina la yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min salasati asya al-ismu wal fi'lu wal harfu. Ya, jadi aksamul kalam ya arafna al kalam da al lafat al murakkab al mufid bil wad'i. Nah, aksamnya kalam itu ada ism, fi'il dan harf. Nah, qala Syekh Hasan Haji aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ari makna. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, jadi alfat ya, kata-kata itu kan tadi kalam itu al-lafdu. Nah lafat-lafat ini yang digunakan oleh orang Arab fi kalamihim dalam percakapan mereka sehari-hari wa nukilat ilaina dan yang sampai sekarang ada periwayatan sampai sekarang masih digunakan ya. Sampai kita dengar sekarang masih tahu gitu alfat apa aja yang dipakai sama orang Arab. Wa nahnu natakalamu biha dan kita gunakan juga untuk percakapan kita sehari-hari. Yang kita baca di kitab-kitab, yang kita tulis dan kita gunakan pokoknya untuk berbahasa dalam keseharian. Layak lu wahid minha min ayakuna wahid min salasah. Pasti komponen di dalamnya itu ada 3 hal ini, al-ismu, al-fi'lu, wal-harfu. Amal ismu. Nah, sekarang kita tahlil. Ism itu apa, fi'al itu apa, harf itu apa. Ini masih syarahnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Amal ismu fahuwa fil lughah madalla ala musamma. Nah, jadi ism itu nama yang menunjukkan akan suatu yang memiliki nama itu. Ya. Misalkan kita bilang meja, berarti ada sesuatu yang diberi nama dengan meja gitu. Wa fil istilahin nahwiyin, nah itu fil lughah ya. Jadi dari segi bahasa ismu itu ya madalla ala musamma. Tapi fil istilahin nahwiyin ya, menurut ulama nahwu, ism itu adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam yaktarin bizaman. Nah, jadi kata yang menunjukkan makna dalam kata itu sendiri. Walam yaktarin di zaman, terus nggak ada kaitannya dengan zaman. Nanti beda dengan fi'al. Kalau fi'al dia yaktarin di zaman. Karena kalau madi berarti qabla zaman litakalum. Kalau mudhari berarti inda zaman litakalum atau ba'da zaman litakalum. Jadi ketika ada ism, contohnya Muhammad, Ali, Rojul, Jamal, Nahar, Tufahah, Laimunah, Aso, fakulu wahid min hadil alfat ya dulu ala makna. Muhammad ada makna, dia punya makna dalam kata itu sendiri. Ali, Rojul, walaysa zaman dakhilan fi ma'nahu. Dan di sini nggak ada kaitan dengan masa sama sekali. Jadi nggak ada Muhammad itu berarti qabla zaman takalum atau inda atau ba'da itu nggak ada. Fayakunu isma. Wa amal fi'lu fahuwa fil lughah al-hadath ya suatu peristiwa. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azmin asalasah. Nah, jadi ada persamaan antara fi'il dan ism, sama-sama dalla ala ma'na fi nafsiha. Bedanya kalau ism itu lam yaktarin di zaman, kalau fi'il dia iktaronat bi ahadil azminah asalasah. Alatihiyal madi wal hal wal mustaqbal. Ya kayak kataba berarti dalla ala makna kitabah. Wa makna muktarin bi zamanil madi. Kalau yaktubu, nah berarti dia dal ala makna kitabah aidon, tapi dia muktarin di zamanil hadir. Nah, kalau uktub, ya berarti juga maknanya kitabah, terus muktarinnya di zaman mustaqbal alladzi ba'da zamanit takallum. Wa mislu hadil alfat, nah sore yang suruh unsur, ya, ini contoh dari fi'il ya. Wal fi'il ala salasati anwa, madi, mudhari, amr, ya karena dia muktarin di zaman tadi itu. Akhirnya kalau madi berarti dia madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamanit takallum. Kalau mudhari madalla ala hadasin yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dah. Kalau amar madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Jadi
suatu pekerjaan yang diminta, ya kan, diperintahkan ya amar itu. Setelah zaman takalum. Nah, tadi kita baru ism dan fi'al. Sekarang kita ke harf. Harf fil lughah at-tarfu. Wa fi istilahin nuhat ya, kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Ya, contohnya min. Jadi min itu dia baru punya makna setelah ada ta'aluk ya, setelah ada kata setelahnya. Fa inna hadha lafaz kalimatun dallat ala makna fa huwa ibtida wa hadzal makna la yatimmu hatta tadumma ila hadhil kalimah ghairiha. Jadi minal masjidil aqsa katanya gitu. Nah, berarti minnya di sini ibtida gitu. Tapi ada juga min itu nanti yang sebagian artinya ya kan. Jadi min itu dia punya banyak makna. Nah, nanti maknanya itu kita dapati setelah dia nyambung ke isim selanjutnya atau nyambung ke kata selanjutnya gitu. Contoh dari isim, kitab, kolam, dawat ya. Contoh dari fi'il, safar, yusafiru. Contoh dari harf min, ila, an, ala, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke alamatul ismi. Ya, sekarang kita di halaman 12. Oke. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta. Nah, ini qalanya berarti ini isi matan atau isi muqaddimah al-ajrumiyah yang ditaklif oleh Syekh Hasan Haji ya. Jadi kita tahu alamat itu tanda-tanda kan. Akhirnya kita tahu gimana sih cara kita mengidentifikasi kalau ini isem. Nah, itu ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya ini ada, berarti dia isem kan gitu. Fal ismu yu'rafu, kita tahu isem itu dengan ya, bil khafdi karena dia bisa kena khafat, kena jer. Wa tanwin, bisa tanwin ya karena kalau fi'al dan harf enggak. Jadi ini khususiyah keistimewaan yang cuma dipunya oleh isem aja. Wa dukhulil alif wal lam. Jadi kalau ada alif wal lam, berarti isem. Wa huruful khafdi. Apa aja sih huruful khafdi di sini? Ada min, ila, an, ala, fi, kemudian ruba, ada ba, ada kaf, ada lam, dan huruful qasam. Huruful qasam itu aja apa aja? Wow, contohnya wallahi, billahi, taulahi. Wa aqulu kemudian disyarah lagi oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Lilismi alamatun yatamayazun an akhawaihil fi'al wal harf. Jadi isim itu punya kekhususan, keistimewaan yang enggak dipunyai atau enggak dimiliki oleh fi'il dan harf. Biwujudin wahidah minha au qubuliha. Jadi kalau ada salah satu dari semua alamat ini dia udah masuk isim. Atau kalau bisa nerima salah satu dari beberapa alamat ini dia udah masuk isim juga. Jadi bisa nerima au qubuliha gitu ya. Waqad dzakara rahimahullah min hadil alamat arba'a alamatin wa hiya al-khafat wa tanwin wa duhul alif wa lam wa duhul harfin min hurufil khafat. Amal khafat, nah kita bahas dari yang poin pertama disebutkan dulu, bil khafdi. Nah, akhirnya kita tafsirkan dulu khafat di sini. Al khafdu fahuwa fil lughah didul irtifa. Jadi khafat itu kan rendah, jadi yang enggak tinggi maksudnya didul irtifa. Wa fi istilahin nuhat, kalau khafat dalam nahwu itu apa? Ibaratun anil kasrah. Jadi maksudnya kasrah khafat itu. Allati yuhdisuhal amil aw mana ba'anha. Nah, ism itu bisa kena kasroh karena ada amil sebelumnya. Makanya contohnya awamil jer, awamil khafat itu bisa bil huruf, bitabaiyah atau bil idhofah. Atau wa mana ba'anha. Misalkan diniabahkan ke sesuatu amil yang dia menjadikan ism itu mahfud ya atau majrur. Wadhalika mislu kasratir ra fi bakrin wa amrin fi nahwi marartu bi bakrin. Nah, gara-gara ada baknya itu jadi majrur bil harf. Hada kitabu amrin. Nah, itu gara-gara idhofah. Bakar wa amr ismani wujudi kasrah fi akhir kulli wahidin minhuma. Itu baru khafat. Nah, alamat yang kedua adalah tanwin. Gimana tanwin? Amma tanwin fahuwa fil lughah at-taswid. Nah, jadi tanwin itu kalau dari segi bahasa artinya taswid ya, saut. Wa taqulu nawwana atau iru. Ya, jadi kalau ada kata nawwana yunawinu tanwinan. Nah, itu artinya sawwata, bersuara. Nah, kalau dalam diskursus nahwu ya wa fi istilahin nuhat huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdhan wa tafarraqahu
ton lil istighna'i anha bitakraris syaklati 'inda dhabti bil qalam. Nah, jadi ada nun sakinah yang dibaca di akhir ism. Contohnya babun gitu kan. Jadi ada nun sakinah yang dibaca. Babun. Jadi yuntok dia nun sakinahnya itu. Nah, tapi ketika fil khat waktu ditulis, nah itu nggak ketulis ya. Cuma ditulis domaten atau fathaten atau kasroten. Bitakrar syaklah. Jadi kalau fathah jadi dua fathah, fathatani kan fathaten, kasroten, domaten gitu. Jadi ada dua syakal, dua harokat yang ketulis. Muhammadin, kitabin, ihin, sohin, muslimatin, fatimatin. Ya. Nanti di sini ada beberapa tanwin ya. Tanwin itu ada tanwin muqabalah, ada tanwin tankir, ya. Ada tanwin iwat. Fahadihil kalimat kuluha asma bidalil wujud di tanwin. Nah, jadi ketika ada kata, ada kalimah yang ada tanwinnya, oh berarti dia ism. Karena tanwin itu cuma dimiliki oleh bab ism. Al alamatu asalisa min alamatil ism. Tadi setelah khafat tanwin apa yang ketiga? Dukhulu al fi awalil kalimah. Jadi ketika kita lihat ada al di depan di kalimah itu berarti dia ism. Gitu aja. Fadil kalimah kuluha asma lidukhuli alif walam fi awaliha. Apa alamat yang keempat? Dukhulu harfin min hurufil khafdi nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Jadi ketika ada huruful khafat yang min, ila, an, dan lain sebagainya, udah pasti setelahnya itu ism yang majrur. Ya. Jadi jadi kalau kita lihat kalimah yang sebelumnya itu ada huruful jar, nah udah pasti dia ism. Lidukhuli harfil khafat alaihima, wali wujudi al fi awalihima. Gitu. Huruful khafdi apa aja? Nah, di sini kita sudah di halaman 13 ya. Wa huruful khafdi hiya min walaha ma'anin. Nah, jadi min itu kan dia kalau ism sama fi'il dia dalla ala makna fi nafsiha. Tapi kalau min itu enggak, dia dalla ala makna fi ghairiha. Jadi min itu baru punya makna tertentu yang konkret setelah kita ngelihat apa kata selanjutnya. Contohnya min itu artinya ibtida ya. Kalau contoh kalimatnya kayak gini, jumlahnya kayak gini. Safartu minal qahirati. Nah, ila itu jadi intiha. Safartu ilal Iskandaria. Nah, an itu artinya mujawazah. Contohnya Roma itu sahma anil kausi. Nah, jadi mujawazah itu dia via ya, kalau bahasa Indonesia itu kayak via, melewati apa gitu. Nah, ini kan kita melemparkan anak panah dari kausnya, dari apa nama alatnya, tempat anak panahnya itu. Wa ala di sini punya makna isti'la. Misalkan so'atu alal jabali. Fi punya makna dorfiyah ya, dorf makan. Al-ma'u fil kuzi. Rubba itu maknanya taklil ya. Berarti kalau ada rubba sebenarnya sedikit. Rubba rajulin karimin qabalani. Taklil maknanya kolil. Nah, kalau ba di sini bisa maknanya takdiyah, marartu bil wadi. Lam di sini bisa milkiyah untuk pemilikan. Al-malu li Muhammadin. Atau ihtisos al-babu liddari. Jadi bab di sini khusus liddar. Al-hasiru lil masjidi atau istihqaq alhamdulillahi. Wa min hurufil khafdi huruful qasam. Nah, selain tadi huruf-huruf khafat yang disebutkan tadi ada lagi huruful qasam. Wallahi billahi tallahi. Kalau waw la tadul ila alal ism dohir. Jadi wallahi. Jadi setelah waw qasamnya ism dohir. Kalau nggak ism dohir lawannya ism domir ya. Jadi kalau waw setelahnya harus ism dohir. Nah, kalau ba ya, jadi contohnya tadi waturi. Wa kitabim masturin. Watini wazaituni waturi sini. Nah, itu semuanya ism dohir. Kalau yang pakai ba, la tahtas bilafdin duna lafdin. Bal tadkhulu alal ism ad-dohir. Billahi la ajtahidanna. Atau domir, bika la adribanna. Jadi kafnya di sini kan domir. Jadi kalau waw harus ke ism dohir. Kalau ba dia bisa dohir, bisa domir. Yang ta, la tadul ila ala lafdil jalalah. Tapi kalau ta, dia khusus untuk lafdil jalalah. Taullahi. Wa taullahi la akidanna asnamakum.